Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina al-Mustafa sayyidina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara tradisi-tradisi yang sudah menjamur di masyarakat kita adalah melakukan jabat tangan, yakni berjabat tangan ketika bertemu antara satu dengan yang lain. Berjabat tangan antara seorang muslim dengan muslim lainnya adalah hal yang dianjurkan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayakhudhu ahaduhuma biyadi sahibihi illa ulqiyat dhunubuhuma." Kata Rasulullah, tidaklah seorang muslim, maksudnya dua orang muslim, yang kedua-duanya berjumpa, kemudian salah satu dari keduanya menjulurkan tangannya untuk bisa bersalaman dengan temannya yang lain, maka kata Rasulullah, ulqiyat dhunubuhuma, dihilangkan dosa-dosa keduanya. Ini merupakan salah satu anjuran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan yang namanya jabat tangan ketika seorang muslim berjumpa dengan saudara muslim yang lainnya. Maka secara umum hadis ini menunjukkan atas kesunahan melakukan salam-salaman antara seorang muslim dengan seorang muslim lainnya ketika mereka bertemu. Namun terkadang sebagian masyarakat menyalahgunakan hadis ini dan mereka menjadikan hadis ini sebagai dalil bolehnya bersalaman dengan siapapun, termasuk kepada lawan jenis mereka yang bukan mahram. Maka di sini terjadi kekeliruan. Karena hadis ini dikhususkan untuk sesama jenis. Seorang laki-laki bersalaman dengan laki-laki. Seorang perempuan bersalaman dengan seorang perempuan. Bukan salaman antara lawan jenis yang bukan mahram. Seorang laki-laki bersalaman dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya. Nah, jadi hadis ini adalah hadis yang menunjukkan atas kesunahan melakukan jabat tangan ketika sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Lantas di kesempatan kali ini yang kita bahas adalah bagaimana hukum bersalaman antara laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya menurut kacamata syariat Islam. Dan nanti di akhir akan kita jelaskan siapa-siapa saja yang merupakan mahram kita. Nah, kita mulai kepada pembahasan yang pertama mengenai apa hukum bersalaman antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya. Maka di sini Al-Fakir mengutip keterangan yang terdapat di dalam kitab Anwarul Masalik yang merupakan syarah dari kitab Umdatus Salik, yang merupakan salah satu kitab fikih yang cukup banyak dikaji terkhususnya di berbagai ataupun di banyak pesantren-pesantren di Indonesia. Di kitab ini dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, fal ajnabiyatul hurratu yahrumun nazru ila juz'in minha walau bila syahwatin wa kadzal lamsu wal khalwatu. Fal ajnabiyatu, adapun wanita yang bukan mahram, al hurratu yang merdeka dalam artian bukan budak, yahrumun nazru ila juz'in minha, maka haram memandang kepada anggota tubuhnya, yakni anggota tubuh perempuan yang bukan mahram, walau bila syahwatin, meskipun tanpa adanya syahwat. Wa kadzal lamsu wal khalwatu, begitu juga lah sama
keharamannya dengan menyentuhnya, wal khalwatu, dan berdua-duaan dengannya. Jadi di sini sudah jelas bahwasannya para ulama telah sepakat bahwasannya bersalaman antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram itu hukumnya haram. Kenapa? Karena bersalaman di sini termasuk lams, yang artinya menyentuh. Terjadi persentuhan antara kulit dengan kulit, maka ini hukumnya haram jika dilakukan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Nah, yang sering disalahpahami oleh sebagian masyarakat kita adalah mengkaitkan masalah wudhu dengan masalah bersalaman. Mereka mengatakan, oh dalam mazhab Maliki, kalau bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram tanpa disertai syahwat, maka tidak membatalkan wudhu. Oleh sebab itu, maka dalam mazhab Maliki boleh bersalaman antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Ini merupakan salah satu kekeliruan yang sangat-sangat besar. Karena tidak ada keterkaitan antara masalah wudhu dengan masalah boleh atau tidaknya melakukan salaman antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Ulama 4 mazhab sepakat, baik itu yang paling tua yakni Imam Abu Hanifah, kemudian mazhabnya Imam Malik bin Anas, kemudian mazhabnya Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kemudian mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Keempat-empat imam mazhab sepakat bahwasannya bersentuhan atau melakukan salaman, bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, mereka sepakat hukumnya haram. Tanpa adanya khilaf, tanpa adanya perbedaan pendapat. Yang menjadi perbedaan pendapat adalah batal atau tidaknya wudhu seseorang ketika terjadi persentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Di dalam mazhab kita, mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, meskipun tanpa disertai syahwat ketika bersentuhnya, itu dapat membatalkan wudhu. Itu dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Di dalam mazhab Al-Imam Malik, bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, baik ada syahwat maupun tidak ada syahwat ketika bersentuhnya, itu tidak membatalkan wudhu. Di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, kalau seandainya terjadi persentuhan itu dengan syahwat, maka membatalkan wudhu. Tapi kalau seandainya persentuhan tadi terjadi tanpa adanya syahwat, maka ini tidak membatalkan wudhu. Ini dalam mazhab Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi. Ulama berbeda pendapat tentang batalnya wudhu ketika bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Namun mereka sepakat akan haramnya bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Maka mengkaitkan masalah wudhu dengan masalah bersalaman ini adalah hal yang keliru. Artinya begini, ketika seseorang bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, ketika mereka mazhab Syafi'i, ketika mereka adalah pengikut mazhab Syafi'i, maka wudhu mereka batal dan mereka berdosa. Karena dalam mazhab Syafi'i bersentuhan laki-laki perempuan yang bukan mahram tanpa ada disertai syahwat sekalipun dapat membatalkan wudhu. Maka kalau seandainya orang yang menganut mazhab Syafi'i bersalaman dengan seorang perempuan ataupun lawan jenis yang bukan mahram, kulit ke kulit, maka wudhunya batal beserta mereka disertai dosa. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Maliki, ketika terjadi persentuhan kulit antara lawan jenis yang bukan mahram, maka wudhu mereka tidak batal, tapi mereka tetap berdosa. Kenapa? Karena Imam Malik pun mengatakan bersalaman atau bersentuhan lawan jenis yang bukan mahram itu hukumnya haram, sekalipun wudhu mereka tidak batal. Sedangkan dalam mazhab Hanafi, ketika mereka melakukan persentuhan, yakni terjadinya persentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, kalau persentuhan itu tanpa ada syahwat, maka wudhu mereka tidak batal, tapi mereka tetap berdosa.
Dan kalau seandainya persentuhannya itu disertai dengan syahwat, maka wudhu mereka batal beserta mereka disertai dosa. Karena Imam Hanafi juga mengatakan bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu hukumnya dosa. Hukumnya haram. Sekalipun Imam Hanafi mengatakan kalau persentuhan itu tanpa disertai syahwat dapat membatalkan wudhu kalau disertai syahwat, tapi kalau tidak disertai syahwat tidak membatalkan wudhu. Ini masalah wudhunya, masalah batal atau tidaknya wudhunya. Adapun masalah bersentuhannya tetap hukumnya haram. Nah, jadi sangat keliru orang-orang yang mengatakan atau yang mengkait-kaitkan hukum bersalaman dengan hukum batal atau tidaknya wudhu seseorang. Nah, di sini sudah jelas. Itu yang pertama. Hukum bersalaman antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ini secara umum. Perempuan yang bukan mahram. Mana dalilnya? Nah, agama ini adalah agama yang pasti setiap hukum-hukumnya itu disertai dengan dalil, dengan landasan. Nah, maka di sini Al-Fakir mengutip keterangan yang ada di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaikh Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, atau yang masyhur dikenal dengan Imam An-Nawawi, di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim pada jilid yang ke-7. Di sini terdapat hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis terkait masalah terjadinya baiat antara Nabi dengan seorang perempuan, ya, yang tentu yang bukan mahram beliau. Di sini dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Anna Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Sayyidatuna Aisyah, yakni istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat. Beliau berkata. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Kanatil mu'minatu idza hajarna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yumtahannu biqaulillahi azza wa jalla. Ketika perempuan-perempuan yang beriman, yakni wanita-wanita mukmin, ketika mereka melakukan hijrah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka diberi ujian dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka ala alla yusyrikna billahi syai'an wala yusriqna wala yaznina. Wahai Nabi, kata Allah, idza ja'akal mu'minatu, apabila datang perempuan-perempuan yang beriman, yubayyi'naka, untuk berbaiat kepadamu, untuk melakukan perjanjian kepadamu. Karena baiat secara bahasa artinya adalah perjanjian. Alla yusyrikna billah, untuk agar mereka tidak mensekutukan Allah syai'an, dengan sesuatu. Wala yusrikna, dan agar mereka tidak mencuri. Wala yaznina, dan agar mereka tidak berzina. Qalat Aisyatu, telah berkata Sayyidatuna Aisyah, faman aqarra bihadza minal mu'minati faqad aqarra bil mihnati. Barang siapa yang telah melakukan ikrar dengan yang demikian itu daripada wanita-wanita yang beriman, faqad aqarra bil mihnah, maka sungguh mereka telah melakukan ikrar dengan ujian. Wa kana Rasulullah, ini yang penting. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aqrarna bidzalika min qawlihinna qala lahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aqrarna bidzalika min qawlihinna, ketika perempuan-perempuan tadi sudah mengikrarkan janji mereka dengan perkataan mereka, qala lahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, in talaqna faqad bay'atukunna, kalian boleh pergi karena aku telah membaiat kalian. Kemudian lanjutan hadisnya, wallahi, demi Allah, kata Sayyidatuna Aisyah, ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yada imra'atan qattu, tidaklah menyentuh tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan
tangan perempuan yang lain, yakni tangan perempuan yang bukan mahram. Ghaira annahu yubayi'uhunna bil kalam, melainkan beliau membaiat perempuan-perempuan tadi dengan perkataan. Ketika Rasulullah SAW membaiat seorang laki-laki, maka Rasulullah membaiatnya dengan ucapan dan juga dengan salaman. Tapi ketika Rasulullah SAW membaiat seorang wanita, maka Rasulullah hanya cukup membaiatnya dengan ucapan, tidak dengan melakukan musafahah atau bersalaman. Nah, kita lihat bagaimana penjelasan Imam An-Nawawi terkait hadis ini. Di sini Al-Imam An-Nawawi mengatakan, fihi anna bai'atan nisa'i bil kalami min ghairi akhdhi kaffin. Kata Imam Nawawi, hadis ini menunjukkan bahwasannya pembaiatan yang terjadi antara Rasulullah dengan perempuan tadi, pembaiatannya itu terjadi dengan ucapan, bukan dengan bersalaman. Itu kata Imam Nawawi. Wa fihi, kemudian kesimpulan kedua dari hadis ini, kata beliau, kata Imam Nawawi, anna bai'atar rijali ya'khudhu bil kaffi ma'al kalami. Nah, ini dia yang tadi kita jelaskan, bahwasanya pembaiatan Rasulullah kepada seorang laki-laki itu terjadi dengan ucapan dan dengan salaman. Itu kalau dengan laki-laki. Tapi ketika pembaiatan kepada seorang perempuan, Rasulullah hanya cukup dengan ucapan saja, tidak dengan bersalaman. Wa fihi, dan dari hadis ini dapat diambil kesimpulan anna kalamal ajnabiyyata yubahu sama'uhu indal hajati, bahwasannya ucapan seorang perempuan yang bukan mahram, yakni suara perempuan yang bukan mahram, itu diperbolehkan untuk mendengarnya indal hajati, ketika ada hajat. Adapun nanti di dalam kitab Hasyiyah Al-Baijuri dan juga banyak kitab-kitab fikih yang lain mengatakan bahwasannya walaisa sautuha auratan, suara perempuan bukan aurat, akan tetapi haram talazul dengan suara wanita yang bukan mahram. Talazul ini artinya mengambil kenikmatan dengan suara perempuan yang bukan mahram, itu hukumnya haram. Nah, tapi kalau seandainya sekedar hajat mendengarkan suara perempuan yang bukan mahram, itu tidaklah diharamkan. Wa anna sautaha laisa bi'auratin, kata Imam Nawawi di sini. Dan bahwasannya suara perempuan itu bukan aurat. Wa annahu, dan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yalmasu basyaratal ajnabiyyati min ghairi daruratin. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyentuh kulit seorang perempuan yang bukan mahram tanpa disertai darurat. Nah, adapun nanti kalau ada darurat maka hukumnya boleh, seperti misalnya pengobatan. Di suatu daerah tidak ada dokter kehamilan selain satu orang, dan orang itu adalah laki-laki. Di satu perkampungan, dokter yang menangani akan kehamilan itu cuma satu orang, dan itu pun laki-laki, bukan perempuan. Maka diperbolehkan untuk melakukan pengobatan dengan dokter laki-laki ini tadi, tapi dengan syarat harus ada hadir mahram si perempuan tadi yang menyaksikannya. Tidak boleh berdua-duaan dengan dokter tadi, harus ada hadir mahramnya. Begitu hukumnya. Nah, jadi di sini sudah jelas. Kita sudah paparkan hukumnya dan kita juga sudah jelaskan dalil-dalilnya tentang masalah bersalaman antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Nah, tapi di sini ada tambahan sedikit yang Al-Fakir kutip dari kitab Adabul Musafahah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Maki Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Di sini beliau mengatakan, qala Syekhuna Al-Allamah Muhammad Ali As-Sabuni, telah berkata guru kami, yakni Al-Allamah Asy-Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Beliau adalah seorang ulama tafsir yang ilmunya Masya Allah. Syekh Ali As-Sabuni mengatakan, ar-riwayatu kulluha tusyiru ila anna al-bai'ata kanat bil kalami. Semua riwayat-riwayat yang menunjukkan tentang pembaiatan Nabi SAW dengan seorang perempuan itu menunjukkan atau memberikan isyarat bahwasannya pembaiatan Nabi
itu hanya dengan ucapan saja. Walam yathbut anhu sallallahu alaihi wasallam annahu safahan nisaa fi bai'atin wa ghairiha. Dan tidak ditemukan riwayat bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersalaman dengan seorang wanita ketika pembaiatan ataupun selain pembaiatan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indama yamtani'u an musafahatin nisa'i ma'a annahu al-ma'sumu fa innama huwa ta'limun lil ummati. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tidak melakukan salaman dengan seorang wanita yang bukan mahram, padahal Rasulullah ini adalah orang yang maksum, orang yang dijaga dari dosa. Kenapa Rasulullah melakukan seperti itu? Kenapa Rasulullah tidak melakukan salaman dengan wanita yang bukan mahram? Fa innama huwa ta'limun lil ummah. Hanya saja beliau ingin mengajarkan umat. Rasulullah ingin mengajarkan umat bahwasannya melakukan salaman dengan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram itu hukumnya haram. Wa irsyadun laha li suluki tariqil istiqamah, dan memberi petunjuk kepada umat untuk senantiasa berjalan di jalan keistiqomahan, yakni senantiasa untuk tidak melakukan salaman antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Wa idza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa at-tahir al-fadil asy-syarif alladhi la yashukku insanun fi nuzahatihi wa taharatihi wa salamati qalbihi la yusafihu an-nisaa. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau adalah orang yang suci, orang yang mulia, yang mana tak ada satupun di antara kita yang meragukan akan kesucian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh perempuan yang bukan mahram. Wa yaktafi bil kalami fi mubaya'atihinna. Dan Rasulullah mencukupkan hanya dengan ucapan saja ketika Rasulullah melakukan pembaiatan dengan perempuan tadi. Ma'anna amrul bai'ati amrun azimun. Padahal pembaiatan ini adalah perkara yang luar biasa seriusnya. Tapi Rasulullah hanya cukup dengan ucapan saja, tidak dengan bersalaman. Fa kaifa yubahu li ghairihi minar rijali musafahatun nisa. Maka bagaimana mungkin ada orang lain yang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memperbolehkan melakukan salaman antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ma'a anna syahwata fihim ghalibah. Padahal syahwat mereka itu lebih mendominasi daripada syahwatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifa yaz'umu ba'dun nasi anna musafahatan nisa'i ghairu muharramatin fi syari'atil islamiyah. Maka bagaimana mungkin ada orang yang menyangka bahwasannya bersalaman antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itulah sesuatu yang bukan bukan sesuatu yang dihalalkan secara syariat. Subhanaka hadza buhtanun azim, kata beliau, kata Syekh Ali As-Sabuni. Maha suci Engkau ya Allah, hadza buhtanun azim, ini adalah fitnah yang besar. Orang yang mengatakan bahwasannya boleh melakukan salaman antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, hadza buhtanun azimun, ini adalah fitnah yang besar. Itu kata Syekh Ali As-Sabuni, seorang ulama tafsir. Dan banyak kitab-kitab yang beliau tulis, di antaranya adalah tafsir Safwatut Tafasir, kemudian kitab Rawa'i'ul Bayan fi tafsir ayatil ahkam, dan masih banyak lagi kitab-kitab beliau yang beliau tulis. Beliau mengatakan haram bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Maka bagaimana dengan kita yang keilmuan kita tidak sampai kepada beliau? Ilmu kita dibandingkan keilmuan beliau tidak ada apa-apanya. Bagaimana mungkin kita bisa membolehkan bersalaman antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram kalau seandainya ulama dengan keilmuan sekelas beliau saja mengatakan haram? Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan daripada fitnah-fitnah semacam ini. Kemudian terakhir kita akan jelaskan, sini Al-Fakir akan jelaskan siapa-siapa saja orang yang merupakan mahram kita. Nah, supaya kita tahu siapa-siapa saja sebenarnya orang yang boleh untuk kita sentuh, orang yang boleh untuk kita salami. Mahram itu terbagi menjadi dua.
Ada mahram mu'abbad, ada mahram mu'aqqad. Mahram mu'abbad adalah mahram selama-lamanya. Artinya, sampai mati dia adalah mahram kita. Ada yang kedua namanya mahram mu'aqqad, yakni mahram yang berwaktu. Di satu waktu dia adalah mahram kita, tapi di waktu lain ada kalanya dia bukan mahram kita. Nah, di sini kita coba jelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan mahram itu. Ada mahram, ada muhrim. Ini dua istilah yang terkadang sering disalahpahami. Muhrim dalam bahasa Arab, dalam ilmu sharaf itu adalah isim fa'il. Ahrama yuhrimu ihraman fahuwa muhrimun. Jadi muhrim artinya adalah orang yang melakukan ihram. Adapun mahram adalah orang yang haram untuk dinikahi. Nah, ini yang sebenarnya perlu untuk kita luruskan perbedaan antara muhrim dengan mahram. Muhrim itu artinya secara bahasa adalah orang yang melakukan ihram. Sedangkan mahram adalah orang yang haram untuk kita nikahi. Di antara mahram kita, misal ibu kandung kita, maka haram bagi kita untuk menikahi ibu kandung kita. Mahram kita, misal ayah kita. Bagi seorang perempuan, mahramnya adalah ayahnya misalnya. Maka haram si perempuan tadi, si anak tadi menikahi ayahnya. Itu yang dimaksud dengan mahram. Orang yang haram untuk dinikahi. Nah, mahram tadi terbagi dua. Ada mahram mu'abbad, ada mahram mu'aqqad. Mahram mu'abbad adalah mahram selama-lamanya. Mahram mu'aqqad adalah mahram berwaktu. Di satu waktu dia adalah mahram kita, di satu waktu bisa jadi dia bukan mahram kita. Kita jelaskan yang pertama. Mahram mu'abbad, mahram selama-lamanya. Mahram mu'abbad terbagi menjadi 3. Maksudnya sebab mahram mu'abbad ini ada 3. Pertama sebab nasab, yang kedua sebab susuan, yang ketiga adalah sebab musaharah, sebab pernikahan. Kita jelaskan yang pertama. Mahram mu'abbad sebab nasab. Ada 7 orang. Pertama adalah orang tua kita, terus ke atas. Orang tua, kakek, nenek, oyut, terus ke atas. Itu mahram kita yang pertama. Yang kedua adalah anak terus ke bawah. Anak, cucu, cicit terus ke bawah. Itu semua mahram kita. Yang ketiga adalah saudara. Baik saudara kandung, saudara seayah, ataupun saudara seibu. Saudara kandung, saudara ayah, ataupun saudara seibu. Saudara seayah adalah saudara kita yang satu ayah tapi beda ibu. Bagaimana kasusnya? Misal, kita punya ibu dan ibu kita sudah meninggal. Kemudian ayah kita menikah dengan wanita lain. Dari hasil pernikahan ayah kita dengan wanita lain tadi, lahirlah seorang anak. Maka anak itu adalah saudara kita. Saudara seayah kita. Saudara seayah. Kenapa? Karena saudara kita tersebut adalah saudara kita satu ayah tapi beda ibu. Ayahnya sama tapi ibunya beda. Itu namanya saudara seayah. Yang kedua ada namanya saudara si ibu. Bagaimana kasusnya? Nah, seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya. Seorang wanita tadi punya anak perempuan. Seorang wanita tadi punya anak perempuan. Ditinggal mati oleh oleh suaminya. Kemudian si perempuan tadi menikah dengan laki-laki lain. Dari hasil pernikahan tadi lahirlah seorang anak. Maka anak tadi kepada anak si perempuan tadi itu namanya saudara seibu. Satu ibu tapi beda ayah. Nah, ibunya sama tapi ayahnya beda. Itu namanya saudara seibu. Nah, saudara ini, saudara kandung maksudnya adalah saudara seayah, saudara seibu. Nah, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu itu adalah mahram kita. Nah, itu yang ketiga. Pertama tadi orang tua terus ke atas, kemudian anak terus ke bawah, yang ketiga saudara. Baik saudara kandung, saudara seayah maupun saudara seibu. Dan saudara ipar itu bukan mahram kita. Jadi maksudnya bukan mahram mu'abbad kita. Saudara ipar adalah mahram mu'aqqad.
Kalau seandainya dikatakan ipar itu mahram, maka yang dimaksud adalah mahram muakkad. Yani mahram yang berwaktu. Di satu saat dia adalah mahram kita, namun di waktu lain ada kalanya dia bukan mahram kita. Karena begini, haram hukumnya menggabungkan kakak beradik dalam satu pernikahan. Hari ini kita nikahi kakaknya, besok mau kita nikahi adiknya, nggak boleh. Ketika hari ini kita nikahi kakaknya, maka tidak boleh kita nikahi adiknya sebelum kita ceraikan kakaknya atau sebelum kakaknya meninggal. Maka ketika kakaknya meninggal atau kita ceraikan kakaknya, barulah kita boleh menikahi adiknya. Tapi ketika kakaknya masih menjadi istri kita, maka haram untuk menikahi adiknya. Dimana adiknya ini adalah saudara ipar kita, kan gitu. Itulah yang disebut dengan mahram muakkad. Ketika kakaknya masih menjadi status istri, masih menjadi istri kita, maka haram bagi kita untuk menikahi adiknya. Namun ketika kakaknya sudah lagi bukan menjadi istri kita, maka kita boleh menikahi adiknya. Itulah yang disebut dengan mahram muakkad. Ada kalanya dia boleh dinikahi, ada kalanya di waktu lain dia tidak boleh dinikahi. Itu namanya mahram muakkad. Dan mahram muakkad itu sama ketentuannya dengan wanita yang bukan mahram atau wanita ajnabi. Maka mahram muakkad tidak boleh disentuh, tidak boleh bersalaman. Nah, ini terkadang tradisi yang sudah menjamur di masyarakat kita. Antara sesama saudara ipar melakukan salaman, padahal ini hukumnya haram. Walaupun mereka mahram, tapi mereka mahramnya bukan mahram muabbad. Mahram mereka adalah mahram muakkad. Mahram muakkad itu statusnya sama seperti perempuan yang bukan mahram. Tidak boleh untuk disentuh. Ketika disentuh batal wudhunya dalam mazhab Syafi'i. Maka inilah yang harus kita hindari. Dan saudara sepupu itu bukan mahram kita. Saudara sepupu bukan mahram kita. Definisi mahram tadi artinya adalah orang yang haram kita nikahi. Maka karena saudara sepupu itu bukan mahram kita, artinya boleh bagi kita untuk menikah dengan sepupu kita. Tak ada larangan menikah dengan sepupu karena mereka bukan mahram. Maka karena sepupu bukan mahram, bersentuhan dengan sepupu, bersalaman dengan sepupu, itu hukumnya juga haram. Nah, itu tadi mahram yang ketiga. Pertama mahram orang tua terus ke atas, yang kedua anak terus ke bawah, yang ketiga saudara, baik saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu. Selain ini bukan mahram. Saudara ipar bukan mahram. Kalaupun dikatakan mahram, maka status mahramnya adalah mahram muakkad. Kemudian saudara sepupu itu bukan mahram. Kemudian yang ketiga yang masih menjadi mahram kita, siapa? Saudara dari ayah kita, bibi kita, itu mahram kita. Kalau yang perempuan, paman kita, pamannya itu mahram. Tapi istri dari paman itu bukan mahram. Ayah kita punya saudara laki-laki, itu paman kita. Paman kita punya istri, istri paman kita itu bukan mahram kita. Maka tak boleh bersalaman dengan istri dari paman kita. Kemudian yang kelima adalah saudara dari ibu kita. Tadi yang keempat saudara dari ayah, yang kelima adalah saudara dari ibu. Yang keenam, anak dari saudara laki-laki atau bahasa kita keponakan. Yang ketujuh, anak dari saudara perempuan, sama juga keponakan kita. Inilah 7 mahram muabbad sebab nasab. Kemudian ada lagi mahram muabbad sebab musaharah, sebab hubungan pernikahan. Yang pertama adalah mertua. Mertua itu mahram kita. Dan status kemahramannya bukan mahram muakkad, tapi mahram muabbad, mahram selama-lamanya. Dalam artian, ketika si suami tadi sudah menceraikan istrinya, maka mantan mertuanya itu masih tetap berstatus sebagai mahramnya. Maka seandainya dia sentuh mantan mertuanya, dia salam mantan mertuanya, tak masalah. Karena itu masih mahramnya.
dan mahramnya adalah mahram mu'abbad. Status kemahramannya adalah mahram mu'abbad, bukan mahram mu'aqqad. Itu yang pertama, mertua. Yang kedua, ya karena mertua adalah mahram, ya berarti menantu juga mahram. Mertua itu mahram, menantu juga mahram. Kemudian yang ketiga adalah orang tua tiri. Orang tua tiri itu adalah mahram kita. Orang tua tiri berbeda dengan orang tua angkat loh ya. Orang tua tiri itu begini. Kita punya ibu. Ibu kita udah meninggal. Kemudian ayah kita nikah dengan wanita lain. Nah, itu namanya ibu tiri kita. Tapi orang tua angkat itu bukan mahram. Misal ada sepasang suami istri lama menikah, nggak dikasih anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum dikasih anak. Kemudian mereka mengadopsi anak dari panti asuhan. Nah, itu anak itu bukan mahramnya. Kalau anak itu laki-laki, maka nanti anak itu ketika sudah besar tidak boleh bersalaman dengan ibu angkatnya. Kalau anak itu kalau anak itu perempuan, ketika anak itu sudah besar, anak itu tidak boleh bersalaman dengan ayah angkatnya. Dan ayah angkatnya tidak boleh menjadi wali nikah dari anak perempuan angkatnya tadi. Itu yang kedua, sebab musyawarah, sebab pernikahan. Yang ketiga, yang apa tadi namanya yang ketiga. Pertama mertua, yang kedua menantu, yang ketiga orang tua tiri, yang keempat anak tiri. Itu adalah mahram kita. Cuman bedanya anak tiri akan menjadi mahram setelah si laki-laki ini melakukan jima dengan istrinya. Contoh, kasusnya begini. Seorang laki-laki menikahi seorang janda yang punya anak perempuan. Saya ulangi. Seorang laki-laki menikahi seorang janda yang punya anak perempuan. Maka ketika terjadi akad antara si laki-laki dengan si janda ini, maka anak dari si janda ini tidak langsung menjadi mahram bagi si laki-laki ini. Anak dari si janda ini akan menjadi mahram bagi si laki-laki ini ketika si laki-laki ini tadi sudah menjima si janda tadi. Ketika si laki-laki ini sudah menjima si janda tadi, barulah anak dari si janda tadi sah menjadi mahramnya. Jadi orang tua tiri, anak tiri itu adalah mahram. Berbeda dengan orang tua angkat. Orang tua angkat dan anak angkat tidak ada hubungan kemahraman. Itulah 4 mahram sebab pernikahan. 4 mahram mu'abbad sebab pernikahan. Kita ulangi. 7 mahram yang sebab pernikahan, yang sebab nasab. 7 mahram mu'abbad sebab nasab. Pertama orang tua, terus ke atas. Kakek, nenek, uyut, terus sampai ke atas. Yang kedua anak, terus ke bawah. Anak, cucu, cicit, terus ke bawah. Itu mahram kita semuanya. Yang ketiga saudara. Tapi saudara ini terbatas. Tidak semua saudara adalah mahram kita. Yang menjadi mahram hanya saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu. Saudara sepupu bukan mahram. Saudara seipar, kalau dikatakan mahram ya berarti statusnya adalah mahram mu'abbad, mahram mu'aqqad. Sudah kita jelaskan, mahram mu'aqqad itu statusnya sama seperti orang yang bukan mahram. Tak boleh disalam, tak boleh disentuh, kalau disentuh batal wudunya. Nah, kemudian yang keempat adalah saudaranya ayah. Yang kelima, saudaranya ibu. Atau bahasa kita paman atau bibi. Saudara ayah, paman atau bibi. Kemudian saudara ibu. Kemudian yang keenam, anak dari saudara laki-laki. Berarti keponakan. Yang ketujuh, anak dari saudara perempuan. Sama, keponakan juga. Inilah 7 mahram mu'abbad sebab nasab. Kemudian 4 mahram mu'abbad sebab pernikahan. Yang pertama mertua, yang kedua menantu, yang ketiga orang tua tiri, yang keempat anak tiri. Nah, adapun mahram yang berikutnya adalah mahram sebab susuan. Ini mohon maaf tak kita jelaskan di sini karena memang ini jarang terjadi. Maka mungkin akan kita jelaskan di pertemuan yang lain. Jadi mahram mu'abbad itu terjadi dengan tiga sebab. Pertama dengan sebab nasab, tadi sudah kita jelaskan ada 7. Kemudian bisa terjadi dengan sebab pernikahan, ada 4. Kemudian yang terakhir sebab rodok,
dengan sebab persusuan. Nah, ini yang mungkin tak bisa kita bahas karena pun memang ini jarang terjadi. Tapi mungkin di lain waktu insya Allah akan kita bahas. Nah, inilah mungkin yang dapat Al-Fakir sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Intinya dari pembahasan ini adalah hukum bersalaman antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram itu hukumnya haram. Walaupun nanti ada beberapa pengecualian, tapi menurut pendapat yang paling kuat hukumnya haram. Nah, di sini ada penjelasan. Apa hukumnya bersalaman dengan seorang wanita tua yang sudah tidak bersyahwat? Nah, di sini dijelaskan. Nah, hukmu musafahatil mar'atil ajuz. Hukum bersalaman dengan perempuan yang sudah tua renta. Ikhtalafal ulama'u fi hukmi musafahatil mar'atil ajuzah allati la tushtaha. Ulama berbeda pendapat tentang hukum bersalaman dengan wanita tua yang sudah tidak disyahwati lagi. Tadi sebelumnya kita sudah bahas, ulama sepakat kalau perempuan itu adalah perempuan yang masih muda, dalam artian ya masih umur-umur 30, 40, ya itu masih dikatakan muda, karena definisi syabun, pemuda, itu adalah orang yang belum sampai kepada 40 tahun. Nah, maka itu hukum menyentuhnya, ulama sepakat, hukum menyentuhnya adalah haram. Tapi perempuan tua renta yang umur 80 tahun, 90 tahun, yang sudah tidak lagi disyahwati, ulama berbeda pendapat. Tapi kalau masalah perempuan yang masih muda tadi, baik bersyahwat ataupun tidak, ulama sepakat hukumnya haram. Tapi kalau menyentuh perempuan yang sudah tua renta, yang sekira sudah tidak lagi tertarik syahwat ketika memandangnya, ulama berbeda pendapat. Fal jumhuru minal malikiyah wa syafi'iyah wa man wafaqahum yarawna adama jawazi musafahatil mar'atil ajnabiyah wa in kanat ajazu la tushtaha. Jumhur ulama, mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki dan mazhab kita, yaitu mazhab Syafi'i, dan orang-orang yang mengikuti mereka mengatakan tetap haram juga hukumnya menyentuh perempuan yang bukan perempuan tua yang sudah tidak disyahwati lagi. Wa in kana ajazu, meskipun mereka udah lemah, udah tua renta, la tushtaha, yang tidak lagi disyahwati, tetap hukumnya haram dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Adapun nanti dalam mazhab Imam Abu Hanifah ada yang membolehkan di mazhab Imam Abu Hanifah. Adapun dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, baik itu perempuan tua maupun perempuan muda, baik bersyahwat bersentuhannya ataupun tidak, maka hukum menyentuhnya adalah haram. Nah, mungkin inilah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.